Kembali lagi bersama saya Sita Rahmania di berita terkini. Perekonomian saat ini terjadi pasti tidak luput akan peran-peran tokoh terdahulu seperti di era ekonomi zaman klasik. Terdapat 5 tokoh, yaitu Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Apakah para mahasiswa saat ini mengetahui para tokoh tersebut? Baik, langsung saja kepada rekan saya yang sudah berada di kampus Universitas Siliwangi. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Saya sudah berada di kampus Universitas Siliwangi. Mari kita bertanya ke beberapa mahasiswa yang ada di sini. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Apa kalian tahu inti pemikiran dari tokoh ekonomi di zaman era klasik? Ya, saya tahu salah satunya adalah tokoh John Stuart Mill. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy, Mill menuliskan tentang masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar. Mill juga dalam bukunya menyatakan bahwa hukum produksi ditetapkan secara objektif sedangkan distribusi adalah variabel. Saya tahu pemikiran Adam Smith. Fokus utama pemikiran Adam Smith adalah peningkatan individu melalui perilaku yang baik, menabur dan berprestasi, perdagangan dan divisi kerja, pendidikan, pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Dalam buku The Wealth of Nation, ia mengemukakan teori bahwa untuk meningkatkan tingkat kemakmuran dapat melalui adanya tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu tanpa ada campur tangan pemerintah. Terima kasih atas waktunya. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Apakah kamu tahu inti pemikiran dari tokoh ekonomi di era klasik? Ya, saya tahu David Ricardo. Pada saat Inggris mengalami inflasi yang tinggi, David Ricardo ini menawarkan solusi untuk dalam bukunya yang berjudul The High Price of the Billion. Beliau mengatakan bahwa Bank England itu berlebihan dalam mengeluarkan uang. Nah, David Ricardo juga mengatakan secara tegas bahwa pihak yang mengeluarkan uang harus mengatur pengeluarannya itu berdasarkan harga emas, bukan berdasarkan kuantitas uang kertas yang beredar. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Boleh minta waktunya sebentar? Apakah kalian tahu inti pemikiran ekonomi di era zaman klasik? Tahu pemikiran dari Thomas Robert Malthus. Pemikiran Thomas Robert Malthus yang paling terkenal adalah tentang kependudukan. Dalam bukunya Essay on Population menyatakan bahwa angka peningkatan populasi yang tidak dibarengi dengan ketersediaannya jumlah makanan di dunia akan menjadi sebuah ancaman. Maka dari itu Thomas Malthus menekankan pembatasan angka peningkatan populasi penduduk. Yang saya tahu dari tokoh Jean Baptiste Say, hukum Say yang paling terkenal adalah penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Hukum Say didasarkan pada asumsi nilai produksi selalu sama nilai dengan pendapatan. Jika diilustrasikan, semakin besar panen yang diperoleh petani, maka semakin besar juga pembelian yang dilakukan oleh petani. Sebaliknya, jika panennya buruk, maka akan mengurangi penjualan komoditas lainnya. Terima kasih atas waktunya. Itulah beberapa jawaban dari mahasiswa yang ada di sini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya yang berada di studio. Terima kasih kepada rekan saya yang berada di kampus Universitas Siliwangi. Jadi, inti pemikiran para tokoh tersebut yang pertama adalah Adam Smith mengemukakan teori mekanisme pencapaiannya tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui invisible hand. Yang kedua, Jean Baptiste Say, yaitu penawarannya menciptakan permintaannya sendiri. Yang ketiga, David Ricardo mengemukakan penyebab terjadinya inflasi. Yang keempat, Thomas Malthus yang mengemukakan tentang kependudukan. Dan yang terakhir adalah John Stuart Mill tentang masalah produksi yang menurutnya masih bagian dari kegiatan ekonomi. Ya, dari saya, terima kasih. Bye! Soften my in with grace, I touch your soul when you hear me say